Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya melalui channel Apong Van Banten. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang tetap setia di channel saya. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, amin. Di video kali ini saya akan membagikan visualisasi sekaligus informasi mengenai satu lagi ciri khas dari warga Citorek, yaitu berok. Berok itu tempat menyimpan ikan atau istilah umumnya disebut dengan karamba. Di Citorek disebut berok dan sebagian warga Citorek menyebutnya sebagai rangkeng. Berok ini terdiri atas dua bagian saja. Yang pertama beroknya sendiri atau karambanya, kemudian di depannya biasanya ada satu area yang sengaja dikosongkan sebagai tempat untuk melepas ikan. Jadi ikan-ikan ini akan dikeluarkan dari berok di pagi hari dan kemudian akan dimasukkan lagi ke berok di sore hari. Jadi ketika pintu berok ini dibuka, maka ikan-ikan itu akan keluar, dan biasanya pemilik berok ini akan memberikan makanan ikan di area yang kosong. Berok ini posisinya di sungai, artinya dia di air yang mengalir. Nah, dengan air yang mengalir itu maka ikan akan terus bergerak sehingga dia akan cepat lapar. Oleh karena itu pertumbuhan ikan akan lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang di sawah atau di kolam. Perlu saya berikan informasi bahwa di Citorek ikan-ikan itu dipelihara di 3 tempat. Yang pertama di sawah, yang kedua di kolam, dan yang ketiga di berok. Jadi sawah-sawah yang sudah dipanen biasanya akan dialiri oleh air, terutama untuk sawah-sawah yang tidak jauh dari pemukiman. Biasanya ikan-ikan ini akan dibiarkan hidup di sawah sampai dengan sawah itu nanti disiapkan untuk ditanami padi. Nah, sebelum nanti ditanami padi, sawah-sawah ini akan diratakan tanahnya. Nah, proses perataan sawah itu biasanya sekaligus dengan mengambil ikan-ikan di sawah atau istilah Sundanya ngabedahkeun, dalam bahasa Citorek disebut ngabedolkeun. Jadi ikan-ikan yang tadi dibiarkan hidup di sawah itu nanti akan diambil. Setelah proses ngabedolkeun, maka sebagian ikan akan dikonsumsi dan sebagian lagi akan dipindahkan ke kolam. Nah, untuk di kolam itu ukurannya termasuk kategori ukuran sedang, dan untuk yang besar-besar sebagian warga akan menyimpannya di keramba atau istilah Citoreknya berok. Zaman dulu berok ini sebenarnya lebih banyak dimiliki oleh anak-anak dan remaja, tentu sebagai bahan hiburan bagi kami warga Citorek. Tetapi untuk saat ini berok ini sudah termasuk ke dalam kategori hobi, sehingga tidak mengherankan untuk saat ini berok menjadi satu arena untuk hiburan, tidak saja bagi pemilik berok tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya, karena ukuran ikan yang terdapat di berok untuk saat ini relatif ukurannya lebih besar, dan bahkan ada yang satu ekor itu mencapai 10 kg. Zaman dulu ikan-ikan di berok itu mengandalkan makanan
seadanya yang ada di sungai itu, karena zaman dahulu sungai menjadi tempat untuk mandi, cuci, dan kakus. Sehingga apabila warga mencuci piring, ada dua pilihan. Pertama di kolam, yang kedua di sungai. Nah, sisa-sisa makanan dari peralatan makan yang dicuci itulah yang menjadi makanan pokok bagi ikan. Sesekali zaman dahulu pemilik berok itu memberikan makan ikan berupa bekatul, yang kadang-kadang juga dicampur dengan sisa-sisa makanan, utamanya sisa makanan yang berupa nasi. Tetapi untuk saat ini, dengan kemudahan akses dan kemudahan-kemudahan lainnya, maka ikan-ikan ini sekarang sudah diberikan pakan instan atau olahan berupa pelet atau yang sejenisnya. Kemudian dari sisi konstruksi beroknya sendiri untuk saat ini relatif lebih rapi dan permanen, di mana sisi kekuatan itu cukup diperhatikan. Karena apabila kekuatannya kurang, maka berok ini rawan terbawa arus air pada saat banjir. Nah, seperti itu penjelasan tentang berok. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.